Teman-teman, belakangan ini mobil listrik semakin menjadi pilihan yang sangat masuk akal bagi Indonesia, terutama Jakarta, Riz. Karena dia punya kelebihan bebas ganjil genap ya. Dan polusi, Riz. Tentunya. Karena belakangan ini polusinya makin marah ya. Dan salah satu pabrikan atau salah dua pabrikan yang lumayan getol untuk mengeluarkan mobil listrik di Indonesia adalah DFSK dan Wuling. DFSK sekarang ada brand tersendiri, namanya Ceres. Ya, sementara Wuling tetap dengan Wuling dan dia sudah lebih dulu hadir dengan menelurkan satu model, tapi punya beberapa tipe varian. Nah, ini teman-teman, Ceres E1 itu merupakan mobil yang punya daya tarik dalam soal harga. Ketika dia diluncurkan di Gaikindo Indonesia International Auto Show, itu menjadi mobil listrik yang paling murah, terutama yang tipe B ya, Riz, ya? Tipe B. Ya, harganya 189 juta. Ternyata beberapa hari kemudian, teman-teman, itu disalip tuh. Karena Wuling itu mengeluarkan REV yang tipe light. Tipe light, jadi ada versi lightnya ya. Jadi dari standar range dia dibikin lebih kurang lagi fitur-fiturnya dan harganya Riz, 188,9 juta, artinya 100.000 lebih murah. Dan perang harga ini tentu menjadi hal yang menarik bagi konsumen, bagi teman-teman yang mungkin sedang mencari mobil listrik berkomuter ya, Riz, ya. Dan sekarang kita pengen ulas nih, di antara dua model dan varian yang sama-sama paling murah, mobil listrik yang paling murah di Indonesia, itu mana yang lebih menarik? Apa saja plus minusnya? Ini ulasannya. Teman-teman, kalau dari luar, dari desain luar, memang si Ceres E1 ini cenderung lebih segar dibanding REV, karena REV udah sering kelihatan deh. Sering, banyak beredar di jalanan gitu ya. Termasuk ada acara-acara pemerintah, REV kan udah masuk dia ngedukung itu ya, gelaran-gelaran pemerintah. Ya, dan Ceres E1 yang relatif baru bagi teman-teman yang mungkin juga jarang ngeliat, termasuk saya gitu ya. Ya, ini menyegarkan. Desain yang meskipun sama-sama kecil tapi punya nafas yang berbeda. Tapi yang paling saya highlight dari pertama ngelihat yang display ini, memang warnanya centil ya, Riz. Centil. Jadi emang cocok banget buat teman-teman yang perempuan gitu, pasti suka nih. Warna-warna pastel, ada hijau pastel, ada biru pastel. Oh iya, ini pastel ya berarti ya? Pastel warnanya, ada yang putih juga, bahkan ada yang pink waktu itu ya. Jadi emang warnanya lucu-lucu nih. Dan pastel, teman-teman, warna dengan kandungan warna putih yang lebih banyak gitu ya, termasuk yang biru ini ngebuat dia terlihat lebih adem, kayak lebih imut. Ketika di jalan, warna yang sebenarnya adem ini bentuknya yang kecil, yang imut, justru menarik perhatian. Bener. Kayak lihat di sini nih, biasanya di mobil-mobil lain kombinasi dengan warna hitam, tapi kalau di sini kan warnanya putih gitu ya. Jadi lucu banget. Tapi memang kalau REV itu kan udah lebih dulu hadir, sudah familiar. Bedanya adalah kalau REV yang tipe light nih, yang paling murah, yang dibandingkan dengan yang Ceres E1 tipe B ini, dia nggak punya atap two-tone, Riz, nggak punya black top. Jadi dia single tone, jadi sama-sama kayak ini sebetulnya. Dia jadi satu warna aja. Dan ini warnanya sebetulnya mirip-mirip sama REV kan, jadinya. Jadi yang E1 yang tipe B ini seperti ini, dan menurut kami pun secara tampilan ya seperti kebanyakan mobil listrik zaman sekarang yang komuter. Nah, sementara REV, karena kita sudah beberapa kali ngelihat yang standar maupun yang Lawrence yang dengan atap hitam, dia jadi terlihat terasa standarnya, terasa terasa entry-nya, karena sudah nggak punya atap hitam lagi. Gitu. Dan ini tetap dengan 2 pintu, Bowie. Jadi konsepnya atau formatnya itu sama persis dengan REV ya. Jadi dengan 2 pintu yang panjang, tapi aksesnya tetap untuk ke belakang lebih mudah. Tapi dia walaupun 2 pintu, teman-teman, 4 tempat duduk. Iya, tetap 4 tempat penumpang. Kalau di bagian belakang, Riz? Bagian belakangnya oke. Belakangnya tetap terlihat imut, teman-teman. Jadi memang kebanyakan mobil listrik yang bentuknya kecil itu nafasnya lebih ke imut. Nggak ada ya mobil listrik yang sangar apa? Yang kecil. Kalau yang kecil nggak ada. Kalau yang udah kelas di atas kayak Taycan, Ioniq itu sangar-sangar kan. Kalau yang kecil-kecil ini justru imut-imut.
Jadi nafasnya Ceres E1 yang tipe B dengan Wuling REV yang tipe Light itu sama sebenarnya, sama-sama imut. Cuma memang secara dimensi ternyata beda nih. Ini secara keseluruhan 30-30 ya. Ini 3 meter, lebih 30 mili, 3030 mm. Sementara kalau REV teman-teman itu 2974 2974. Jadi bisa kita bilang meskipun secara kasat mata mereka mirip gitu ya secara dimensi, tapi secara data ini lebih panjang. Yes. Gitu. Tapi kalau soal pelek Bowie, ini ada perbedaan sedikit. Kalau di Wuling itu dia ukurannya 12 inci. Kalau ini 13 inci dengan pelek alloy. Kalau di Wuling kan walaupun yang long range, dia juga tetap pakai pelek kaleng kan. Tapi tambahin dop aja biar kelihatan keren. Dan yang pasti secara inci ini lebih besar nih ya. Lebih besar, dia 13 inci, 145 60 R13. Teman-teman, saya atau Aris belum pernah nyobain Ceres E1. Tapi gini teman-teman, kalau kita menggunakan mobil yang velgnya lebih besar, itu cenderung lebih nyaman ketika ngelewatin jalan keriting. Jadi nggak terlalu terdampak teman-teman. Sementara REV kita udah nyobain ya, rasanya ya seperti city car imut listrik gitu. Yes. Artinya yang pengen saya sampaikan adalah besar kemungkinan kalau Ceres E1 ini dengan inci yang lebih besar itu jadi lebih tenang ketika menghadapi jalan yang jelek gitu. Berlubang gitu ya. Gitu. Tapi memang faktornya banyak, nggak hanya soal roda kan, tapi juga suspensi dan mungkin termasuk rasa peredaman di jok di kabin gitu-gitu. Lalu soal spesifikasi teman-teman, karena bukan rahasia lagi ya bahwa pengguna mobil listrik Riz itu kebanyakan punya range anxiety. Jadi cemas soal jarak tempuh. Nah, REV teman-teman yang Light ini perlu kita infoin dulu bahwa sebenarnya Wuling REV itu punya dua spek kan, yang standar dan long range. Nah, ini mengambil basis dari yang standar range, lalu kemudian di-adjust lagi fitur-fiturnya supaya jadi Light. Harganya supaya masuk ya. Nah, ini teman-teman berarti secara teknikal sama persis, termasuk pengisian daya itu di depan. Gitu. Sama juga dengan yang Ceres E1. Ya, Ceres juga di depan. Iya. Sebenarnya gini teman-teman, pengisian daya di depan itu punya beberapa kekhawatiran buat beberapa orang yang udah pernah ngalamin, yang pernah gue denger nih, Des. Yes. Kalau kesenggol bumper, lalu kena soketnya, berarti yang bermasalah juga termasuk soketnya, Riz. Nggak cuma ganti bumper, tapi ganti soket juga bumpernya. Ya? Jadi kalau misalnya pas mesti ngisi daya, ya nggak bisa kalau misalnya soketnya ya di bengkel aja jadinya masuknya nih mobilnya. Dan by the way, soal tenaga torsi ternyata mereka berdua ada perbedaan. Ada perbedaan, karena kalau yang di Ceres E1 yang tipe B itu, dia berbeda dengan yang tipe L. Karena untuk baterainya sendiri, dia cuma 13,8 kWh. Ya, sementara kalau ini, Light itu sama dengan yang standar range-nya REV, dia dapat 17,3 kWh. Ini jarak tempuhnya berapa? Up to 300 km, tergantung kaki. 200 maksudnya. Oh iya, 200 km. Kalau itu yang long range. Tapi kalau yang Ceres E1 yang tipe B, itu cuma 180 km. Artinya kalau secara klaim nih teman-teman ya, dia yang sama dengan standar range itu dapat sekitar 200 km plus minus. Sementara kalau Ceres tipe B itu cuma sedikit 180. lebih pendek. Gitu. Tapi sekali lagi itu kan klaim dan faktornya banyak kan. Termasuk kalau tenaganya, motor listriknya juga beda. Termasuk soal jarak tempuh gitu Riz ya. Itu memang faktornya banyak, tergantung dari cuacanya, dari habitat yang dilewatin. Kalau sering ketemu turunan, bisa lebih jauh dari jarak tempuh klaim. Gitu. Jadi kan dia nggak perlu keluarin tenaga gitu ya. Oh ya, ngomong-ngomong soal tenaga motor listrik juga beda nih Bowie, karena kalau ini dia ngikutin yang standar range, dia di 30 kW. Kalau yang Ceres E1 dia cuma 25 kW. Oh, oke. Kalau yang tipe L 30, tapi karena ini yang tipe B yang harganya mirip-mirip, dia tenaganya sedikit lebih kecil. Oh, oke. Artinya secara spesifikasi sebenarnya yang Light ini REV Light lebih menenangkan. Lebih tinggi. Baik dari tenaga maupun dari jarak tempuhnya. Tapi kalau secara transport tenaga, transmisi sama aja. Sama-sama ke gerak belakang teman-teman. Lalu kemudian single speed reduction gear. Jadi itu sebenarnya formula yang banyak diaplikasi di banyak mobil listrik. Mobil EV. Teman-teman, sebelum kita ngebahas fitur, perlu juga kita sampaikan bahwa Light itu sekali lagi adalah versi yang lebih murah dari standar range. Dan artinya ada kompensasi berupa pengurangan fitur, nggak mungkin penambahan fitur karena kan pengurangan harga. Nah, yang pasti speaker cuma satu teman-teman. Ini di kanan.
speaker cuma satu, lalu kemudian berarti Twitternya nggak ada ya? Ini kan ada tempat Twitter, berarti cuma di sini doang ya? Iya, lalu kemudian airbagnya juga cuma satu, kemudian di sisi dia driver nggak punya Win, voice command yang berbahasa Indonesia itu yang kebanggaannya Wuling nggak ada di sini. Lalu dia itu juga tuh nggak punya kamera parkir. Setir juga kamera parkir sama sensor mundur dia nggak ada, tapi kalau di Iwan ada Bowie. Kamera mundur sama sensor parkirnya itu ada. Iya, artinya memang secara kelengkapan Lite itu lebih minim dibanding itu. Tapi sebenarnya gini teman-teman, kalau saya pribadi, meskipun dengan fitur yang lebih minim, yang penting adalah secara spesifikasi dia baik-baik aja. Secara rasa berkendara, jarak tempuh, tenaga gitu-gitu sama dengan yang di atasnya, berarti fine. Gitu, karena bukan nggak mungkin yang pakai ini itu belum tentu perorangan, bisa aja fleet. Ya kan, termasuk ada beberapa yang patroli menggunakan REV karena lebih taktis, lebih mungil gitu kan. Atau juga mungkin ini bukan mobil satu-satunya dia. Ini mobil kedua ketiganya yang memang dibeli ya udah untuk jalan komuter di Jakarta. Misalnya dia mau bebas ganjil genap gitu kan, ya udah murah ini gitu kan. Betul. Jadi secara fitur mungkin dia ada kompensasi, tapi yang penting secara alami, rasa berkendaranya, performanya itu sama bagusnya dengan varian di atasnya. Nah, kalau dibanding sama Iwan yang tipe B gimana, guys? Ya itu tadi fiturnya nih. Jadi fiturnya emang ya kalau di sini tadi yang Bowie bilang beberapa fiturnya hilang gitu ya, karena dia untuk mereduksi harga. Kalau yang tipe B, Iwan tipe B itu kan memang secara set harga dari awal udah segitu, Bowie. Udah segitu, jadi dia memang ada beberapa fitur-fitur yang kayak misalnya tadi kamera mundurnya masih ada, lalu untuk kamera belakangnya juga masih ada gitu kamera kan. Mundur sama kamera belakang sama. Sensor mundur, sensor parkir sama kamera belakang itu masih ada. Meskipun ya mobil segede gini, sebetulnya kayak nggak penting ya nggak sih? Untuk parkir ya orang mobilnya kecil kayak gini kan dimensinya nggak nyampe 3 meter. Tapi bahwa series Iwan yang tipe B itu ada. Dan bagi beberapa orang gini, mungkin lo yang udah jago mungkin nggak terlalu butuh, tapi mungkin istri atau lebih adik, pede ya, jadi lebih pede ya. Yang jam terbangnya belum tinggi lebih perlu buat parkir dengan kamera kan, dan di sini nggak ada, di Iwan yang B ada. Gitu. Tapi kelengkapan yang lain secara fitur relatif mirip-mirip karena sih. Karena di kelas harga itu. Harga betul. Gitu. Jadi emang kalau dengan harga segitu nggak bisa punya fitur yang lebih tinggi. Range-nya. Dan teman-teman bisa lihat perbandingan secara lebih utuh di list ini nih. Yes, teman-teman, itu dia perbandingan antara Wuling REV yang tipe Lite dengan Ceres Iwan yang tipe B ya. Jadi memang si Wuling REV yang Lite ini adalah serangan balik ke Ceres Iwan, karena memang di hari pertama Gias itu Ceres Iwan mengumumkan harganya secara resmi. Namun selang beberapa hari Wuling menghadirkan yang tipe Lite. Jadi ini kayak perang harga teman-teman. Ceres Iwan itu kayak hadir untuk menjegal dominasi REV yang udah lebih dulu hadir. Dan memang banyak kelihatan di jalan kan. Tapi nggak butuh waktu lama. Tapi kemudian nggak lama kemudian Lite muncul dengan harga yang setara, bahkan bisa lebih murah sedikit. 100.000. Betul banget. Sehingga serangan baliknya adalah berupa unit yang menurut kami pun juga punya daya tarik. Tapi gini teman-teman, kita tahu bahwa Wuling, DPSK, dan tentu saja Ceres itu sama-sama merek Cina. Yang mana itu merupakan relatif baru di dunia otomotif di Indonesia. Cuma kalau dibandingin Ceres dengan Wuling udah lebih lama hadir. Sehingga mungkin kepercayaan publik, popularitasnya sudah lebih dulu dari Ceres. Sehingga kita bisa bilang bahwa kalau secara brand image mungkin Wuling lebih duluan muncul sehingga lebih terkenal gitu ya. Tapi bukan nggak mungkin Ceres bisa memberikan hal-hal yang menarik. Karena ada beberapa keunggulan juga, baik dari segi fitur tadi kan. Meskipun secara spesifikasi, baik baterai maupun tenaga dan torsi dari motor listriknya nggak lebih besar dibandingkan si Wuling REV ini. Tapi kemudian Ceres Iwan juga masih bisa unggul dalam soal rasa berkendara, kemungkinan rasa berkendara yang dengan ban lebih besar, Jadi bisa jadi lebih enak ketika menghadapi lebih banyak beragam jalan, kondisi jalan, termasuk kalau jalan jelek gitu. Mungkin itu dulu teman-teman perbandingan mobil listrik termurah yang ada di Indonesia saat ini, Ceres Iwan tipe B dengan Wuling REV Lite gitu. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya.